Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah lahir 36 sebelum Hijriah, adalah sahabat Nabi Muhammad dan merupakan salah satu budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, serta termasuk yang pertama masuk Islam. Namanya lebih dikenal sebagai Abu Fuhairah. Setelah mendapatkan tekanan yang begitu hebat dari kafir Quraisy Mekah, akhirnya Rasulullah SAW dan para pengikutnya mendapatkan perintah untuk berhijrah, bermigrasi ke Madinah. Sebuah perpindahan yang tidak biasa, bukan hanya untuk menghindari ancaman dan penindasan kafir Quraisy Mekah, tapi juga sebagai upaya untuk menyelamatkan dan menyebarkan agama Islam. Akan tetapi, perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah sangat berat. Nyawa taruhannya, para musuh terus memburu, bahkan hingga Rasulullah meninggalkan Mekah. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengelabui pihak musuh. Salah satunya menghapus jejak kaki Rasulullah ketika tengah berhijrah ke Madinah. Maklum, orang Arab padang pasir sangat pandai dan ahli mencari jejak-jejak kaki di gurun pasir. Adalah Amir bin Fuhairah yang ditugaskan untuk menghapus jejak kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dulunya, dia adalah seorang penggembala, lalu dibeli Abu Bakar sebagai budak dan disuruh menggembala domba-dombanya. Nantinya, Abu Bakar memerdekakannya dari statusnya sebagai budak, hingga akhirnya ia menjadi salah satu sahabat Rasulullah. Semasa jahiliyah, Amir bin Fuhairah tak lebih sebagai budak yang hina di mata publik. Jika masa kelam itu terus berlangsung, bisa jadi namanya tidak akan tersebut dalam lembaran emas sejarah. Kastanya yang rendah tak memungkinkan dirinya mendapatkan perlakuan layak sebagaimana orang Arab Makkah pada masa itu. Bagaimana mendapatkan perlakuan terhormat, sedang dirinya saja milik orang lain? Untung saja, budak yang berasal dari suku Azad ini, tuannya adalah saudara seibu Aisyah, Tufail bin Abdullah bin Syakhbarah, anak dari Ummu Ruman. Kondisi ini di kemudian hari memungkinkannya memeluk Islam sejak dini dan gampang untuk dimerdekakan. Terlepas dari kondisinya secara sosial yang dianggap rendah, merupakan keberuntungan luar biasa bagi Amir bin Fuhairah yang bisa mendapat hidayah Islam sejak dini. Keislamannya dalam catatan sejarah sudah terikrar sebelum Nabi Muhammad menjadikan rumah Al-Arqam sebagai epicentrum dakwah. Saat masuk Islam, berbagai siksaan yang menimpa kawan sejawat dan senasib seperti Bilal bin Abi Robah dan kawan-kawan juga dirasakannya, sampai akhirnya ia dimerdekakan oleh Abu Bakar. Namun, kesabaran yang tinggi, ketegaran luar biasa, dan keteguhan yang melampaui rata-rata membuatnya konsisten di jalur Shirathal Mustaqim. Itu tidak lain karena spirit keislaman atau hidayah Allah yang memenuhi batinnya. Sebelum Islam, mungkin dia terlihat hina dan dipandang sebelah mata, tapi sejak hidayah direngkuhnya, dirinya menjadi mulia. Hidayah memungkinkannya menggapai takwa. Kemudian takwa itu menjadikannya bak mutiara yang begitu indah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kontribusinya untuk perjuangan Islam terbilang besar. Ia bukan menjadi orang pasif dalam dakwah. Saat Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah, sahabat yang dulunya seorang budak ini berjasa besar dalam menghapus jejak-jejak Nabi dan Abu Bakar agar tak terendus orang kafir. Saat Nabi dan Abu Bakar menjadi buronan kelas kakap, maula dari Abu Bakar ini bertindak layaknya penggembala kambing yang bertugas untuk mengelabui orang kafir agar tak mencium jejak dua orang mulia yang sedang hijrah ini. Walhasil, Nabi dan Abu Bakar bisa sampai ke bumi Yasrib, Madinah dengan aman sentosa. Di Madinah, kiprah dan kontribusinya tak bisa diremehkan. Bersama sahabat lainnya, beliau sering bermulazamah dengan Rasulullah. Tak begitu mengagetkan jika pada perjalanan karirnya, beliau termasuk sahabat yang hafal Al-Quran, yang dalam sejarah disebut Qurra. Dari ranah militer, beliau tercatat berpartisipasi secara aktif dalam perang Badar dan Uhud. Beliau termasuk tercatat sebagai tentara berkuda Rasulullah SAW.
Pada tahun keempat Hijriah, beliau bersama-sama sahabat yang hafal Al-Quran diutus Nabi untuk berdakwah mengajarkan Al-Quran. Dalam rombongan itu ada nama Mundhir bin Amir al-Sa'idi. Namun takdir Allah berkata lain. Saat sampai di Bi'ru Sumur Ma'unah, mereka dibantai oleh orang-orang kafir. Amir bin Tufail yang berasal dari Bani Sulaim. Semuanya gugur kecuali Amru bin Umayyah Ad-Dimri. Dalam kitab lain Mirqat al-Mafatih bab 3 nomor 325 disebutkan yang lolos adalah Ka'ab bin Zaid al-Anshari. Siapa sangka perjalanan dakwah itu ternyata menjadi penutup usianya. Rupanya ia telah menggapai syahidnya. Dalam kitab sirah dan hadis digambarkan betapa pilunya Nabi Muhammad mendengar utusannya yang hafal Al-Quran telah gugur. Sampai-sampai beliau secara kontinu bersama sahabatnya mengadakan kunut dalam sholatnya selama sebulan untuk mendoakan sahabat yang gugur dan mengecam tindakan kejam orang kafir. Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bahwa suku yang disebutkan dalam kunut Rasulullah adalah Ri'al, Dzakwan, dan Usayyah. Dalam peristiwa pembantaian itu ada keunikan terjadi. Nabi mendapat laporan bahwa jasad Amir bin Fuhairah tak ditemukan. Pada akhirnya Nabi diberi informasi bahwa tubuh Amir diangkat ke langit dan dimakamkan oleh malaikat. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Urwah. Tentang keramatnya. Kisah 1. Bukhari meriwayatkan dari Hisham bin Urwah bahwasanya ia mendengar dari ayahnya bercerita, ketika seluruh utusan yang telah diutus oleh Rasulullah terbunuh di Bi'ru Ma'unah dan Amru bin Umayyah Ad-Damri tertawan, Amir bin Tufail bertanya pada Amru bin Umayyah, "Siapakah orang ini?" sambil menunjuk pada seorang mayat. Jawab Amru bin Umayyah, "Orang ini adalah Amir bin Fuhairah." Amir bin Tufail pun bercerita tentang keadaan si jenazah tersebut. Amir berkata, "Setelah orang ini terbunuh, aku lihat mayatnya dibawa oleh para malaikat ke atas langit, dan kulihat ia seolah-olah berada di antara langit dan bumi, kemudian diletakkan ke tanah." Ketika berita kematian para utusan itu sampai kepada Nabi, beliau berkata kepada para sahabatnya, Inna ashabakum qad usibu wa innahum qad sa'alu rabbahum faqalu rabbana akhbir anna ikhwanana bi annana radina anka wa radita anna, yang artinya, sesungguhnya kawan-kawan kamu telah terbunuh dan mereka memohon kepada Tuhan mereka, "Ya Tuhan kami, kabarkan kepada saudara-saudara kami bahwa kami telah ridho kepadamu dan engkau pun telah ridho kepada kami." Kisah 2. Mundhir bin Amr menceritakan tentang kisah orang-orang utusan Nabi yang biasa mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada kaumnya. Dalam kisah itu, yang menyebutkan bahwa Amir bin Tufail bertanya kepada Amr bin Umayyah, "Apakah engkau kenal rekan-rekanmu?" Amir bin Umayyah menjawab, "Iya." Lalu Amir bin Tufail mengelilingi jenazah para syahid yang gugur dan menanyakan nasab mereka kepada Amr bin Umayyah, lalu bertanya, "Apakah kamu kehilangan salah seorang dari mereka?" Amr bin Umayyah menjawab, "Aku mencari budak Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah." Amir bin Tufail bertanya lagi, "Bagaimana perilakunya?" Amr bin Umayyah menjawab, "Ia orang yang paling baik di antara kami." Amir bin Tufail berkata, "Aku akan memberitahukan keadaan Amir bin Fuhairah. Ia tertusuk tombak di medan perang, lalu tombak itu lepas sendiri. Kemudian jenazahnya diangkat ke langit hingga, demi Allah, aku tidak bisa melihatnya lagi. Yang membunuhnya adalah seorang laki-laki dari suku Kilab bernama Jabbar bin Salma." Ketika Jabbar berhasil menusuknya, ia mendengar Amir bin Fuhairah berkata, "Demi Allah, aku menang." Lalu Mundhir menemui Dahak bin Sufyan al-Kilabi dan menceritakan kisah Amir bin Fuhairah. Mundhir masuk Islam setelah mengetahui kisah Amir bin Fuhairah yang jenazahnya diangkat ke langit dan tiada satu orang pun yang seperti itu. Dahak menulis hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa para malaikat menguburkan jenazah Amir bin Fuhairah dan menempatkannya di surga yang tertinggi. Riwayat Al-Waqidi dari Mus'ab bin Thabit
dari Abdul Aswad dari Urwah. Menurut riwayat Al-Baihaqi, jenazah Amir bin Fuhairah mungkin diangkat ke langit, diletakkan lagi ke bumi, lalu hilang. Senada dengan riwayat Bukhari dari jalur Urwah yang menyatakan bahwa jenazah Amir bin Fuhairah diangkat ke langit, kemudian diletakkan kembali ke bumi, dan sampai saat ini belum ditemukan. Orang-orang mengatakan bahwa malaikat telah menguburkannya. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Urwah yang terhubung dengan Aisyah dengan redaksi, "Setelah peperangan, aku melihat jenazah Amir bin Fuhairah terangkat ke atas, berada di antara langit dan bumi, sampai aku tidak bisa melihatnya lagi." Riwayat tersebut tidak menceritakan bahwa jenazahnya diturunkan kembali ke bumi, dan banyak riwayat yang menyatakan bahwa Amir bin Fuhairah dimakamkan di langit. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari Waqidi dari Muhammad bin Abdullah dari Al-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Amir bin Fuhairah naik ke atas langit dan tidak diketemukan jenazahnya. Orang-orang menceritakan bahwa malaikat telah menguburnya di langit. Kisah 3. Riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan. Tak lama kemudian Rasulullah berdiri memuji Allah dan berkata, "Saudara-saudara, kalian telah berhadapan dengan orang-orang musyrik dan mereka gugur hingga tak tersisa seorang pun. Mereka telah berdoa, 'Ya Tuhan, sampaikan kepada kaum kami bahwa kami ridho kepadamu dan Engkau ridho kepada kami. Aku adalah utusan mereka untuk menyampaikan hal ini kepada kalian. Mereka telah ridho dan Allah meridhoi mereka.'" Riwayat Al-Baihaqi. Allahu Akbar. Siapa bakal mengira orang yang dulunya dianggap hina di mata manusia mendapat kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Kemuliaannya bukan hanya sebatas dunia, tapi juga menembus langit. Ia mungkin kecil di mata manusia, namun besar dan mulia di mata pemilik langit. Sampai-sampai malaikat turun langsung untuk memakamkannya. Dari seorang Amir bin Fuhairah terkandung pelajaran dahsyat bagi setiap muslim. Pertama, kemuliaan bukan terletak pada harta dan status sosial yang mentereng, tapi karena mendapat hidayah Islam dan takwa. Quran Surat Al-Hujurat Surah 49 ayat 13. Kedua, komitmen terhadap hidayah Islam diwujudkan dengan kontribusi nyata, bukan sekedar indahnya kata-kata. Ketiga, teruslah berjuang karena Allah sampai menggapai kemuliaan tinggi sebagaimana Amir bin Fuhairah. Biar Allah yang menentukan bagaimana takdir kemuliaan itu. Kita tinggal berjuang dan terus maju. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah kali ini. Nantikanlah kisah selanjutnya hanya di Pau Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa dan terima kasih.